Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai bagaimana pemangku kepentingan pendidikan harus beradaptasi dengan teknologi saat ini. Berikut adalah anggota kelompok 8 yang terdiri dari 6 anggota. Kemudian outline pembahasan yang akan kami paparkan selanjutnya, yang pertama definisi, yang kedua kerangka, yang ketiga implementasi, yang keempat peran, kelima dampak, dan yang terakhir studi kasus. Saya Fitri Ramadhani, tim terakhir 064, akan menjelaskan mengenai definisi. Pertama, pengertian dari pemangku kepentingan menurut Freeman 1984 yang dikutip oleh Friedman and Miles, yaitu setiap anggota atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Kemudian, pengertian dari pemangku kepentingan pendidikan menurut Protes Jati tahun 2013, yaitu sejumlah pihak yang memiliki kepentingan di lingkup pendidikan, yang mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan terhadap usaha meningkatkan mutu perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, pengawasan proses pembelajaran, serta penilaian dari hasil pembelajaran. Lalu pengertian dari adaptasi menurut Miklin 2003 yang dikutip oleh Abdullah, yaitu proses merespon atau menanggapi kondisi lingkungan yang ada dengan tujuan untuk melangsungkan kehidupan. Sedangkan menurut Hardesty tahun 1977 yaitu proses manusia dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi adaptasi merupakan proses merespon dan juga menyesuaikan diri untuk melangsungkan kehidupan. Lalu, pengertian teknologi menurut Jafari tahun 2001 yang dikutip oleh Jayadi, yaitu segala cara yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia dengan menggunakan teknik yang sistematis. Intinya, penciptaan teknologi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan juga untuk memudahkan kegiatan aktivitas manusia. Nah, jadi kesimpulan secara keseluruhan mengenai pemangku kepentingan pendidikan yang beradaptasi dengan teknologi dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang terlibat dan juga berperan penting dalam pendidikan, yaitu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penilaian, serta mereka berpengaruh terhadap mutu dan keberhasilan pendidikan, yang mana hal tersebut dilakukan dengan penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan era saat ini, yang menuntut untuk dapat memanfaatkan teknologi guna memenuhi segala kebutuhan dan menghadapi tantangan dalam bidang pendidikan. Nama saya Christina Bella, NIM terakhir 027. Di sini saya akan menjelaskan materi framework. Next. Dalam aspek pendidikan terdapat beberapa aktor pemangku kepentingan di dalamnya, yaitu yang pertama pemerintah dan kementerian yang terkait, kemudian yang kedua sektor privat, yang ketiga tenaga kerja pendidikan, yang keempat yaitu peserta didik, dan yang kelima orang tua atau wali peserta didik. Next. Nah, beberapa aktor pemangku kepentingan tersebut saat ini dihadapkan oleh kondisi yang membutuhkan bentuk adaptasi bagi mereka. Adapun kondisi tersebut yaitu pendidikan 4.0, di mana pendidikan 4.0 ini dipengaruhi oleh revolusi industri, sehingga dalam prosesnya lebih memanfaatkan teknologi digital dan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dan pendidikan 4.0 ini membawa beberapa perubahan, yaitu perubahan cara belajar, pola berpikir, serta cara bertindak. Kemudian kondisi yang kedua yaitu teknologi pendidikan, di mana teknologi pendidikan ini diharapkan dapat memfasilitasi dan meningkatkan performa serta kinerja para pemangku pendidikan. Kedua kondisi tersebut yaitu sama seperti kondisi yang saat ini kita hadapi, yaitu pendidikan jarak jauh. Untuk lebih jelasnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya Anisha Amelia, NIM terakhir 33012. Jadi, next. Oke, selanjutnya ada tantangan yang dihadapi para pemangku kepentingan pendidikan dalam beradaptasi terhadap kondisi pendidikan 4.0 atau teknologi pendidikan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini menurut Tracer pada tahun 2017 ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada berkembangnya aliran psikologi konstruktivistik dan konsep knowledge management, di mana aliran ini menyebabkan adanya pemikiran bahwa peserta didik itu mampu pada tiap generasinya untuk selalu dapat berkembang dan menyesuaikan zaman, sehingga kualitas yang dimiliki oleh peserta didik itu semakin meningkat gitu tiap tahunnya. Selanjutnya tantangan yang kedua ada adanya perkembangan model pembelajaran yang berbasis internet atau online learning. Jadi kalau online learning seperti yang kita ketahui sudah sebagai bentuk tren yang sangat viral dalam dunia pembelajaran menggunakan basis internet. Jadi itu merupakan bentuk tantangan juga. Selanjutnya ada perkembangan konsep belajar informal atau informal learning. Jadi karena belajar itu bisa di mana saja, bisa kapan saja, maka sifatnya adalah informal, di mana hal itu tentunya menimbulkan sebuah tantangan baru. Kemudian ada berkembangnya konsep dan teknologi yang memungkinkan pembelajaran secara mobile atau mobile learning. Nah, karena sebelumnya pembelajaran itu bisa di mana saja, bisa kapan saja, maka pembelajaran itu dapat dilakukan secara bergerak gitu. Apalagi didukung dengan adanya teknologi yang semakin canggih seperti smartphone, laptop, tablet, dan lain-lain yang bisa dibawa kemana-mana. Next. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam beradaptasi terhadap kondisi pendidikan 4.0 atau teknologi pendidikan. Nah, apa aja sih yang perlu dilakukan gitu? Apa saja yang perlu ditingkatkan dalam upaya beradaptasi? Yang pertama ada kompetensi pendidik. Nah, pendidik ini memang harus punya kompetensi-kompetensi tertentu yang dimana berkaitan dengan
dengan pelaksanaan pendidikan 4.0 itu sendiri. Nah, ini ada 5 kualifikasi yang dijelaskan oleh Surani pada tahun 2019. Ada educational competence, kompetens untuk mengkomersialkan teknologi, kemudian ada bagaimana kompetensinya pada era globalisasi, bagaimana menyambut future strategis, dan juga kompetensi dalam konselor atau konselor competence. Next. Nah, selanjutnya yang perlu dipersiapkan lagi untuk beradaptasi adalah kurikulum dan metode pembelajarannya. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kurikulum, kalau misalnya ada era yang berubah, pasti kurikulum juga harus berubah. Nah, ini Effendi mengatakan bahwa pendidikan perlu merevisi kurikulum. Dan Ahmad 2018 menjelaskan upaya implementasinya seperti adanya pemfokusan pelajar terhadap apa teknik dan strategi yang digunakan pada pembelajaran itu sendiri, dan tentunya itu memanfaatkan teknologi digital. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Ristekdikti juga menyediakan peta jalan di mana digunakan untuk mind map bagi para aktor pemangku kepentingan lainnya. Dan tentunya teknologi digital yang masif itu harus diatasi dengan berbagai konsep kurikulum yang jelas juga. Karena teknologi itu punya banyak keuntungan, kelebihan, kekurangan, kelemahan, maka kurikulum yang disusun itu harus sekomprehensif mungkin. Dan yang terakhir, Kemdikbud atau kementerian terkait harus mengantisipasi terlebih dahulu terkait ledakan data besar. Jadi karena udah online learning berbasis internet, data besar atau big data itu pasti akan ada nanti dan harus siap akan hal itu. Next. Dan yang perlu dipersiapkan lagi atau yang perlu diadaptasi juga adalah kompetensi peserta didik. Jadi peserta didik itu untuk menghadapi era kondisi pendidikan 4.0 itu harus memiliki skill seperti critical thinking, problem solving, communication, kolaboratif, creativity, inovatif, dan tentunya harus memperkaya dirinya dengan banyak literasi agar memperoleh banyak informasi tentang teknologi itu sendiri sehingga tidak menggunakan teknologi secara asal-asalan gitu atau salah gitu. Jadi nggak salah arah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Aditya dengan NIM 023 akan menjelaskan mengenai role atau peran dari aktor pemangku pendidikan. Yang pertama yaitu peran dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan di Indonesia selama masa pandemi ini. Karena pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam membentuk kebijakan. Lalu selanjutnya itu peran dari sektor privat atau sektor swasta. Sektor swasta juga memiliki peran yang sangat penting. Karena banyak perusahaan swasta dalam bidang teknologi pendidikan yang memberikan dukungan dan kontribusinya dalam sistem pendidikan di Indonesia. Peran yang dilakukan oleh sektor swasta yaitu mengembangkan aplikasi atau platform agar siswa dapat belajar secara optimal. Aplikasi dan platform yang telah dikembangkan oleh sektor swasta yaitu seperti rumah belajar, kelas pintar, ruang guru, Kuiper School, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu peran dari kementerian yang berkaitan. Peran tersebut dilaksanakan oleh Kemendikbud dan Kemendagri. Selain peran-peran yang telah disebutkan, Kemendagri juga mengalokasikan dana bantuan untuk berafirmasi, tambahan tunjangan untuk tenaga pendidik, subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen, serta bantuan UKT untuk mahasiswa. Selanjutnya yaitu peran tenaga pendidik. Dalam hal ini, tenaga pendidik memiliki peran dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, serta mengevaluasi setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Next. Selanjutnya yaitu peran dari peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik merupakan sebagai pelaksana utama dari kegiatan pembelajaran daring. Karena kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dan dibuat oleh aktor-aktor pemangku pendidikan adalah agar peserta didik di Indonesia dapat mendapatkan materi pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu selanjutnya yaitu peran dari orang tua. Dalam hal ini, orang tua merupakan sebagai pengawas utama serta dapat memberikan fasilitas dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Fasilitas tersebut dapat berupa alat-alat untuk belajar seperti laptop, handphone, internet, serta fasilitas yang nyaman, serta lingkungan yang nyaman. Lalu selanjutnya yaitu relasi hubungan antar aktor pemangku pendidikan. Setiap aktor memiliki peran masing-masing dalam sistem pendidikan di Indonesia dalam masa pandemi ini. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran membentuk kebijakan. Lalu selanjutnya kebijakan tersebut dilaksanakan oleh kementerian-kementerian di bawahnya dengan dibantu oleh sektor swasta. Selanjutnya peserta didik dan tenaga pendidik sebagai pelaksana utama dan orang tua sebagai pengawas utama serta memberikan dukungan kepada peserta didik dan tenaga pendidik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan dampak. Saya Rizka Oktaviani Safitri, NIM terakhir 3004. Jadi dampak di sini tuh terbagi menjadi dua, yang mengandung peluang serta yang mengandung ancaman. Yang pertama, untuk yang mengandung peluang adalah munculnya metode dan sistem pembelajaran baru. Nah, maksudnya itu di sini, dengan adanya internet, siswa itu tidak terpaku pada sistem pembelajaran offline saja, namun bisa berubah menjadi sistem belajar online, misalnya dengan adanya e-learning. Kemudian sistem pengelolaan data itu menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Jadi maksudnya itu di sini, dengan adanya internet, kita itu misalkan dalam melakukan penelitian tidak perlu lagi menggunakan metode hitungan data secara manual, karena sudah ada aplikasi seperti Mendeley yang membantu kita untuk memudahkan dalam membuat daftar pustaka. Kemudian yang ketiga itu ada pemenuhan fasilitas kebutuhan pendidikan. Jadi dengan adanya iptek juga terbentuk mesin-mesin yang mampu
memudahkan kita dalam belajar misalnya seperti printer, mesin fotokopi, dan lain sebagainya. Kemudian dampak yang mengandung ancaman itu seperti e-learning yang dapat menggantikan posisi guru. Karena dengan adanya e-learning ini, interaksi antara siswa dan murid itu akan semakin berkurang. Kemudian ada penyimpangan perilaku akibat internet. Nah, jadi dengan seringnya mengakses internet, para siswa itu akan cenderung melakukan penyimpangan seperti melakukan game online, menonton pornografi, dan lain sebagainya. Kemudian ada tindakan kriminal atau cybercrime. Dengan adanya iptek itu, kejahatan akademik akan semakin mudah dilakukan, misalnya dengan melakukan copy paste. Kemudian yang terakhir itu bisa menimbulkan sikap apatis, karena pembelajaran itu tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga para siswa itu biasanya akan cenderung bersikap individual. Jadi para siswa akan sangat lamban dalam mengerti pembelajaran dan bahkan itu tidak mengerti dengan materi yang disampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, merujuk dari beberapa pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, kami memilih Edmodo sebagai solusi disrupsi pembelajaran daring di masa pandemi. Next. Jadi Edmodo ini merupakan platform pembelajaran daring yang dapat diakses secara gratis dan juga aman, sehingga para aktor kepentingan pendidikan itu dapat saling berkolaborasi seperti siswa, guru, hingga orang tua. Next. Berkaitan dengan bagaimana upaya pemangku kepentingan pendidikan harus beradaptasi dengan teknologi saat ini, Edmodo menjadi lensa akademisi yang mampu mengintegrasikan para pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari sektor pemerintah, kementerian terkait, sektor swasta, tenaga kerja pendidikan, orang tua, bahkan mereka juga dapat menginput komunitas global untuk ikut serta dalam proses pembelajaran daring tersebut. Nah, hal itu tentu saja akan menambah pengetahuan dan juga wawasan dari peserta didik, sehingga mereka dapat melihat suatu fenomena itu dari sudut pandang yang berbeda. Next. Nah, di samping kehadiran teknologi itu dapat semakin memudahkan pelaksanaan pembelajaran secara daring, hal itu juga dapat memunculkan permasalahan apabila kepada mereka yang tidak dapat mengoperasikan teknologi tersebut. Oleh karenanya, dibutuhkan integrasi tugas, peran, dan tanggung jawab yang kuat dari para pemangku kepentingan pendidikan. Misalnya, para stakeholder yang memiliki keahlian yang lebih pada bidang teknologi itu dapat saling mengedukasi ataupun saling mensosialisasi di antara para stakeholder, sehingga keberhasilan upaya mereka dalam beradaptasi dengan teknologi itu dapat terwujud. Next. Kemudian melihat dari berbagai urgensi dan juga permasalahan-permasalahan yang hadir di bidang pendidikan, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah itu misalnya, next. Nah, pemerintah itu dapat menyusun atau membuat sebuah aplikasi yang dapat mensinergikan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di dalamnya, sehingga semakin memudahkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran secara daring tersebut. Nah, untuk pengintegrasian hal tersebut itu juga sangat penting adanya kerjasama antara pemerintah pusat dengan juga pemerintah daerah dalam proses pensosialisasian yang dilakukan kepada seluruh peserta didik di berbagai daerah. Bukan hanya itu, juga dilakukan sosialisasi kepada orang tua yang memiliki peran untuk mengawasi atau mendampingi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pelayanan terbaik di bidang pendidikan, misalnya dengan penyediaan bantuan kuota di masa-masa krisis ataupun di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Nah, yang dilakukan pemerintah itu juga dapat juga dibantu dengan sektor privat, misalnya sektor privat ini juga dapat bekerjasama dengan pemerintah. Nah, adanya kerjasama antara pemerintah dan juga sektor privat itu merupakan paket lengkap, karena di samping pemerintah ini mengetahui tantangan-tantangan yang hadir di bidang pendidikan, sektor privat itu dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut melalui penciptaan sebuah aplikasi yang memiliki kecanggihan ataupun kelengkapan fitur-fitur yang berbasis pendidikan dalamnya seperti e-library ataupun kuis. Nah, inovasi maupun aplikasi yang diciptakan oleh sektor privat ataupun pemerintah itu juga harus memperhatikan bahwa sasaran atau target mereka itu adalah seluruh peserta didik Indonesia. Artinya peserta didik itu termasuk juga mereka yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga kemudahan akses itu sangat penting dalam proses penciptaan aplikasi ataupun inovasi itu, sehingga baik peserta didik di daerah maupun di seluruh daerah di Indonesia itu dapat menjangkaunya, sehingga tidak memunculkan kesenjangan pendidikan yang diterima oleh seluruh peserta didik di Indonesia. Cukup sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.